Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Dan biarlah pujian menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di dalam kehidupan kami Tuhan, agar firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami tetap produktif, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa. Kita kembali akan diperkuat lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di bulan Agustus ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu di dalam Filipi 1 ayat 22. Di sana dikatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu." Firman Allah pada pagi hari ini bekerja memberi buah. Biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tidak sekedar saja, tetapi kita mampu. Firman Allah katakan, kalau kita hidup,
biarlah kita hidup bekerja untuk Tuhan memberi buah. Kalau kita tahu kota Filipi, saudara, di mana saat itu Rasul Paulus menulis surat ke jemaat yang ada di Filipi lewat Timotius yang memberikan surat itu. Di mana kota Filipi itu terletak di utara Yunani Timur, di mana saat itu dipimpin oleh Philip II, maka kota itu disebut kota Filipi. Dan yang lebih dahsyatnya itu Filipi itu penghasil emas, ya. Di dalam catatan sejarah, hasil emas yang dihasilkan itu setiap tahun 1000 talenta. Kalau kita tahu 1 talenta 34 kilo, saudara. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung 1000 kali 34 kali harga sekarang 950.000 kali 1000 per gram kali 1000 itu kurang lebih hampir 34 triliun lebih, ya, setahun penghasilnya. Luar biasa kota ini. Dan saat itu Filipi, kota Filipi, jemaat di Filipi, di sana saat Rasul Paulus perjalanan misi yang kedua, di mana dia yang menemukan jemaat gereja yang ada di Filipi, itu adalah Rasul Paulus pada saat misi yang kedua, di mana pertama kali diinjili oleh Rasul Paulus. Jadi Filipi itu adalah kota yang pertama diinjili oleh Rasul Paulus pada perjalanan misi yang kedua. Ketika Paulus saat itu, ya, dia menulis surat. Kalau kita melihat di dalam Filipi itu ada 4 surat Filipi. Nah, di dalam Filipi 1, Paulus mengungkapkan rasa syukur dan menghimbau gereja Tuhan berdiri teguh dalam kesatuan, dalam membela iman. Dan yang kedua, dalam Filipi kedua dikatakan Paulus mendorong para anggota gereja bersatu dan menunjuk pada teladan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Filipi ketiga, Paulus mengingatkan para Peyehuda atau Peyehuda yaitu pujian bagi Tuhan, yang memuji Tuhan. Dan yang Filipi keempat dikatakan Rasul Paulus mendorong para orang suci untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena keadaan saat itu sangat genting. Dan dia katakan bersukacitalah. Nah, inilah Rasul Paulus. Maka datang ayat pokok yang luar biasa. Di dalam Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau kita nak tarik ke belakang, dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Kita tahu di mana Rasul Paulus adalah rasul yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat dalam tema saat ini adalah bekerja memberi buah. Ya, Tuhan berpesan kepada kita semua. Dikatakan bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini kepada saudara dan saya, itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja. Dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita bukanlah suatu pekerjaan yang asal dijalani, tetapi pekerjaan yang bisa menghasilkan buah. Untuk siapa? Menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh diri sendiri dan juga oleh orang lain. Bahkan melalui apa yang kita kerjakan, apa yang saudara perbuat, supaya sorga diuntungkan. Puji Tuhan, ada 4 hal penting, saudara, di dalam bagaimana kita bisa berbuah, hidup berbuah. Pertama-tama hidup kita harus ada pertobatan. Karena firman Allah katakan pertobatan adalah dasar dari kehidupan yang berbuah. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa, saudara. Ya, di dalam Yohanes 3 dikatakan pertobatan adalah syarat mutlak
masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan juga dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 8, setelah pertobatan baru akan muncul buah-buahnya. Dan Kisah Rasul 2 ayat 38 katakan, Roh Kudus yang akan menghasilkan hidup yang berbuah. Oleh karena Roh Kudus yang akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu yang kedua firman Allah katakan, semasa kita hidup, ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa berbuah. Lukas 12 ayat 25, hidup itu anugerah Tuhan dikatakan. Bahkan di dalam Lukas 3 ayat 8, di dalam Lukas 13 ayat 7, hidup adalah kesempatan untuk kita berbuah. Ya, bahwa Roh Kudus itu yang akan menghasilkan buah-buah. Kalau kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 7 dikatakan, kalau kita baca Lukas 13 ayat 7 katakan apa? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berbuah, Tuhan katakan tebang. Tapi pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan untuk kita berbuah, supaya kita produktif, supaya kita kuat. Oleh karena itu biarlah saudara dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita bisa menghasilkan buah-buah yang sangat luar biasa. Maka kembali kepada ayat pokok. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di dalam Filipi 1 ayat 22 sebagai ayat pokok kita katakan, tetapi jika aku harus hidup karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji Tuhan. Firman Allah sangat luar biasa. Supaya firman itu menjadi berkat buat saudara dan saya. Biarlah mulai saat ini kesempatan Tuhan berikan buat kita untuk tetap berbuah lebat, supaya menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saudara dimanapun berada, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akhiri firman Allah, biarlah kita lakukan kebenaran firman Allah. Selama kita masih ada kesempatan, biarlah kita berbuah untuk Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur pagi hari ini telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berguna, berbuah lebat. Bahkan kesempatan Engkau berikan agar kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam